Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, baik sekali. Yes, yes, yes. Kita akan beribadah memuji Tuhan. Tapi sebelum kita beribadah, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah ini Tuhan, supaya lancar untuk ibadah Tuhan. Tuhan, teruskan dosa-dosa yang telah kami perbuat, supaya Tuhan memberkati kami dan orang tua kami, supaya sehat selalu Tuhan. Inilah doa anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Mari teman-teman kita beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan dalam satu hari ini Tuhan. Ampunkanlah dosa kami dalam satu hari ini Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu kami Tuhan yang di rumah masing-masing Tuhan, supaya bisa belajar online dengan baik dan beribadah online dengan baik. Berkatilah pendeta kami Tuhan, supaya mereka sehat Tuhan. Berkatilah bisnis kami juga Tuhan, supaya mereka sehat dimanapun mereka berada. Berkatilah negara kami Tuhan, supaya corona ini hilang Tuhan dari negara kami. Berkatilah kami semua Bapa, supaya kami sehat selalu. Dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
anak-anak Mem, kita akan mendengar firman Tuhan. Meminta semua duduk yang manis. Kita mau berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami minta tolong Tuhan, urapi hati dan pikiran kami, supaya kami mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tolong kuasai hati kami Tuhan, supaya kami hanya tertuju kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati Mem Siahan yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau berikan bahasa yang sederhana, supaya kami yang mendengarnya boleh mengerti. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelumnya meminta, mari ambil Alkitabnya, buka dari Yesaya 44 ayat 2. Ya, kalau sudah semua membuka, mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sekali lagi membaca ulang ya. Yesaya 44 ayat 2. Beginilah firman Tuhan, yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah pilih. Nah, firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah merencanakan, sudah menjadikan, sudah membentuk kita, sudah memilih kita sebagai anak ibu kita sejak dari kandungan. Jadi sejak dalam kandungan, Tuhan sudah menjadikan kita, membentuk kita, dan memilih kita, merencanakan kita menjadi seorang anak bagi ibu kita. Nah, pernah nggak melihat seorang ibu hamil? Ya, bayangkan saja ketika ibumu hamil, ketika ibumu mengandung engkau di dalam rahimnya. Nah, anak yang di dalam kandungan ibu itu adalah yang sudah Tuhan rencanakan bagi ibumu. Nah, ketika engkau sudah lahir, maka sesuatu yang berharga yang ibumu dapatkan dari Tuhan. Artinya engkau itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi ibumu dan bapakmu. Nah, kalau kita dianggap berharga bagi ibu kita, maka dia akan memberikan seluruh kasih sayangnya kepada kita. Dia menjaga kita, dia merawat kita, dia membesarkan kita hingga kita dewasa dengan segala penuh kasih sayang. Artinya kita itu dipilih Tuhan. Artinya kita direncanakan Tuhan sejak dari kandungan. Nah, untuk itu sebagai anak kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita dipilih Tuhan, kita dibentuk Tuhan untuk menjadi anak dari ibu kita. Nah, ada cerita, mau bercerita ya. Ada seorang anak ini bernama Jenny. Anak ini adalah anak dari seorang ibu yang sangat miskin, dan ibu ini sangat mengasihi si Jenny ini. Jenny ini berusia 6 tahun. Tapi Jenny ini ketika melihat temannya membeli kalung permata yang buatan di sebelah rumahnya, toko di sebelah rumahnya, dia melihat temannya memakainya sangat indah. Lalu si Jenny tidak punya uang, tetapi dia berusaha untuk menabung uangnya. Dia mengumpulkan uangnya sampai dia bisa membeli permata yang palsu itu, yang buatan itu, dari toko sebelah rumahnya. Nah, ketika ibunya melihat Jenny sangat menyukai kalung permata ini, dia kalau ke sekolah minggu dia pakai kalung ini, kalau dia pergi bermain dia pakai kalung ini, bahkan sampai tidur dia pakai kalung ini. Nah, ibunya menganggap bahwa Jenny itu sangat menyukai kalung permata itu sampai dia memakainya kemana-mana. Ketika itu malam-malam ibunya datang kepada Jenny. Lalu ibunya berkata, "Jenny,
sayang nggak kau sama ibu? Kata ibunya kepada Jenny. Lalu Jenny bilang, sayang ibu. Nah kalau begitu bisa nggak kau berikan kalung permata itu sama ibu? Oh jangan ibu, ini hartaku. Aku sangat suka kalung ini bu. Nah bagaimana kalau boneka Barbie ini aja bu? Ini juga boneka yang sangat kusukai. Tapi ini aja sama ibu, jangan kalung ini. Lalu ibunya tersenyum, wah gak apa-apa anakku, tapi aku tetap sangat mencintaimu. Ibunya memeluk Jenny. Nah, ketika minggu depannya juga seperti itu. Ketika Jenny mau tidur, di kamar ibunya datang kembali. Lalu ibunya membelai rambut Jenny dengan penuh kasih sayang. Lalu ibunya berkata lagi, Jenny, ibu mau tanya, apakah kau sayang sama ibu? Sayang ibu, katanya kan. Nah kalau begitu boleh nggak ibu minta kalungnya? Nah Jenny sangat tersentak. Wah marah dia. Ibu ini terus kalung itu aja yang diminta. Aku suka kalung ini bu, jangan diminta bu. Begini saja bu, aku masih punya mainan bu. Aku punya boneka gajah. Aku juga suka boneka ini. Ini saja untuk ibu. Wah ibunya pun juga tersenyum. Makasih ya Jenny, tapi aku sangat menyayangimu Jenny. Lalu dipeluk ibunya. Lalu ibunya tetap mencintai Jenny. Sekalipun Jenny tidak mau memberikan kalung istimewanya itu kepada ibunya. Nah akhirnya Jenny melihat suatu sore ibunya duduk di kamar sambil berdoa menangis. Tuhan tolong anakku Jenny. Aku sangat sayang kepada anakku ini. Aku mau memberikan sesuatu yang berharga untuk anakku ini. Ibunya berdoa. Lalu ketika ibunya bilang amin, Jenny akhirnya sadar. Wah, ternyata ibu sangat sayang kepadaku. Lalu ketika itu, waktu pada pekan, ibunya punya tabungan. Lalu ibunya pergi ke toko emas. Dia beli permata yang asli untuk Jenny. Dia mempersiapkan permata yang asli untuk anak yang sangat dia kasihi. Lalu dia simpan, dan ketika malam tiba, Jenny terduduk di kamar, dia menangis. Dia memikirkan, wah tadi sore ibuku berdoa, ibu katakan sangat sayang sama aku, tapi aku tidak bisa memberi apa yang dia minta. Dia menangis. Nah ketika itu ibunya ngetuk pintu. Jenny, kata ibunya. Ibunya sudah pegang kalung ini. Lalu dia lihat Jenny menangis. Kenapa engkau menangis anakku? Ibu maafkan aku. Ternyata ibu sangat sayang sama aku. Aku tidak bisa memberikan apa yang ibu minta. Padahal ibu sangat mengasihiku. Maafkan aku bu, katanya. Lalu ibunya bilang, tidak apa-apa anakku. Aku sangat mencintaimu. Sekalipun engkau tidak bisa memberi apa-apa untuk ibu, tetapi ibu tidak peduli. Ibu tetap sayang kepadamu. Karena kau itu sangat berharga bagi ibu. Artinya, ketika dia melihat kalung permata itu diberikan Jenny kepadanya, lalu ibunya mengambil kalung permata yang asli, bersinar. Wah, Jenny sangat terkejut. Ibu, itu kalung apa? Ini kalung yang asli untukmu Jenny, sebagai tanda sayang ibu kepadamu. Ibu tidak mau memberikan yang palsu. Ibu mau memberikan yang asli supaya kamu senang. Nah, artinya begitu besarnya kasih sayang ibu kepada Jenny. Tapi Jenny ketika itu tidak bisa memberi apa-apa kepada ibunya. Tapi ketika dia menyadari begitu besarnya kasih sayang ibunya, dia pun menyesali. Dan dia pun memberikan apa yang dia miliki kepada ibunya. Tetapi apa balasan ibunya? Ibunya lebih besar lagi memberi dari yang di luar dugaan Jenny. Ibunya memberi permata yang asli. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa kita itu adalah anak yang sangat dikasihi oleh ibu kita. Lalu kalau kita dikasihi ibu kita, apa yang kita lakukan untuk ibu kita, orang tua kita? Nah, apa buktinya kita mengasihi mereka juga? Ya, contohnya kita mau menolong ibu kita. Ketika ibu kita susah, kita menghibur. Jangan melawan ibumu. Jangan kau senggak-senggak ibumu.
Dan jangan tuntut banyak sama ibunya. Zaman sekarang zaman susah nak. Ketika kau sayang kepada ibumu, kau harus doakan ibumu, harus doakan orang tuamu, bapamu dan ibumu. Harus beri yang terbaik, harus menolong. Jangan banyak melawan, jangan banyak berbohong kepada ibunya, mau membantu ibunya di rumah. Itulah bukti kasih sayang kita. Nah, demikian juga Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Apa buktinya? Lewat kehadirannya bagi kita melalui Kristus Yesus yang menjadikan dirinya sebagai Raja Damai. Dia menjanjikan kepada kita kelahirannya, kehadirannya di hati kita. Dia mau kita, Yesus lahir di hati kita lewat kelahirannya di Bethlehem. Nah, anak-anak Mem, nah itulah cerita tentang bagaimana kasih sayang Tuhan bagi kita lewat kehadirannya yang selalu menolong kita di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar meneladani Yesus supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang dikasihi oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh mengubah hati kami ketika kami mendengar. Tolong kami Tuhan supaya bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye.